Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Jovitasari dengan NPM 2459201050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen proyek menggunakan konsep OOP pada mata kuliah PBO. Saja masuk ke codingannya. Saya jelaskan dulu apa itu sistem manajemen proyek. Sistem manajemen proyek adalah aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dalam bantuan library Tkinter untuk pembuatan tampilan graphical user interface. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam mengatur proyek, anggota tim, dan petugas agar lebih rapi dan mudah dikelola. Di dalam aplikasi ini, pengguna bisa menambahkan proyek, menambahkan anggota tim, menambahkan tugas, mengubah status tugas, melihat seluruh data proyek dalam bentuk tabel. Aplikasi ini dibuat menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP, supaya program lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Object Oriented Programming ini adalah metode pemrograman yang menggunakan kelas dan objek dalam pembuatan program. Pada aplikasi ini terdapat beberapa konsep OOP. Yang pertama adalah kelas. Di sini ada beberapa kelas, yaitu kelas user, kemudian kelas manager, kelas anggota tim, kelas tugas, kemudian kelas proyek, dan yang terakhir adalah kelas sistem. Nah, kelas user ini digunakan untuk menyimpan data pengguna. Kemudian objek. Objek adalah hasil dari kelas. Contohnya, adalah seperti ini ya. Anggota tim itu adalah contoh dari objek. Objek tersebut dibuat dari kelas anggota tim. Kemudian inheritance. Inheritance adalah pewarisan dari kelas induk ke kelas anak. Contohnya ini. Pada kelas manager terdapat user karena itu pewarisan dari kelas user. Kelas usernya yang ada di atas ini. Begitu juga kelas anggota tim, sama saja seperti kelas manager mendapatkan pewarisan dari kelas user. Dengan inheritance, penulisan kode menjadi lebih singkat dan efisien. Kemudian encapsulation. Encapsulation adalah penggabungan data dan fungsi dalam satu kelas. Contohnya pada kelas tugas. Pada kelas tugas ini, kelas ini menyimpan data tugas sekaligus metode untuk mengubah status tugas. Metode adalah fungsi yang ada di dalam kelas. Seperti ini ya. Metode tersebut digunakan untuk menampilkan informasi user. Nih, seperti ini. Fitur-fitur aplikasi. Aplikasi sistem manajemen proyek memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama adalah tambah proyek. Kita tulis saja di sini kita proyek apa ya? Jadi di sini kita input saja, misalnya tambah proyek, kita membuat aplikasi untuk kasir.
kemudian tambah anggota, ini role-nya programmer. Kita tambah proyek, tambah anggota, kemudian kita pilih proyek, aplikasi kasir. Di sini saya sebagai programmer. Kemudian kita dalam proses. Deadline-nya tanggal 20 bulan 7 2026. Kemudian pengerjaannya tanggal 10 bulan 5 2026. Selesainya belum selesai. Maka dia akan muncul seperti ini. Karena belum selesai, kita kasih strip saja ya. Jadi, pada aplikasi ini memiliki tampilan GUI dengan tema warna pink dan putih, sehingga terlihat lebih modern dan menarik. Komponen GUI yang digunakan antara lain adalah header, komponen GUI yang digunakan adalah header, seperti ini. Kemudian footer, form input, tombol, scroll bar, dan tabel data. Saya akan menjelaskan kode utamanya. Yang pertama adalah import library, yaitu di atas seperti ini, from Tkinter import. Tkinter digunakan untuk membuat tampilan GUI, TTK digunakan untuk widget modern seperti tabel, message box digunakan untuk menampilkan pesan. Kemudian kelas user. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data pengguna, seperti user ID, nama, dan role. Metodenya adalah def tampilkan info. Digunakan untuk menampilkan informasi user. Kemudian kelas manager user. Atau kelas manager anggota tim. Kedua kelas ini merupakan turunan dari kelas user. Kemudian ada kelas tugas. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data tugas. Atributnya ada tugas ID, nama tugas, anggota, status, deadline, pengerjaan, dan selesai. Metodenya adalah def ubah status. Metode ini digunakan untuk mengubah status tugas. Kemudian kelas proyek. Kelas ini digunakan untuk menyimpan data proyek. Metodenya adalah def tambah tugas. Kemudian kelas proyek. Metodenya adalah def tambah tugas. Digunakan untuk menambahkan tugas ke dalam proyek. Kemudian kelas sistem manajemen. Kelas ini berfungsi untuk mengelola seluruh data aplikasi. Metodenya ada tambah proyek, tambah anggota, dan cari proyek. Fungsi tambah proyek. Fungsi ini digunakan untuk
menambahkan proyek baru ke dalam sistem. Kemudian fungsi tambah anggota, fungsi ini digunakan untuk menambahkan anggota baru. Kemudian fungsi cari proyek, fungsi ini digunakan untuk menambahkan tugas ke proyek. Kemudian GUI Tkinter. Program ini menggunakan Tkinter untuk membuat tampilan aplikasi. Komponen yang digunakan adalah frame, label, entry, button, combo box, tree view, dan scroll bar. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.